Kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari. Kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya. secara sanad, ya. Secara mata rantai yang solid, ya. Tidak al-qila wal-qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau ini bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu di jannah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya itu penyakit wong soleh mesti. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Mbok metu perpal perempuan wong amen jagongan ning omah. Ora eling pengen, padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu e uga gere Kak. Gak kata. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Apik. Cuma ABM kan kiai dari pelepak-plepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-plepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu loh, merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik,
saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang. Itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan sama. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es itu rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada ademnya tukaran. Mereka saingan, itu menunjukkan anak saingan tak jenis. Mulai kalau aku rada aman. Mereka sing nyanyi aku dua lima sekali beraku aman. Paling wong saiki ada aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Ora kena ngale tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu Semangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Berapa kayak ini? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kaliber yang di wong nyucup, wong dobar. Mesti wong mencep lah. Alim sepi, kok wong dobar gegere gak-garuan. Ini termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa ten. Dan kulon biasa lama-lama tengger kulon mereka ngubah alih anak kulon. Enggak, ini biasa untuk mobil direm, kes mau nggak bareng kulon. Kak, lagu benefit. Kulon betul mobil, nah udah mau ada muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Malaysia itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik ini, kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berduri, soalnya bergemeng-gemeng ngelah neng duri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau gudal gitu. Cari rasa-rasaran kiai beda partai yang mau gudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan tim, tak pikir kode ramahan tim deh. Ya paling misalnya mati dikijab yang ngeluh sidik-sidik orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya toh. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon tengkodok kula rata terus ajaran. Wah, ada tinggi ya tangklet kula. Gus yo mboten ngebon ajaran iki pondok sini. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang
resiko ada takfir. Bukan kita yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan ada cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulanya kalau boleh-boleh cerita, nih tinggal negara wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, kok tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami itu. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lah Muawiyah sebut-sebut pria. Wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya yang itu wah temproh buara ini yang piye kok tak ada piye tapi itu yang piye kemudian polisi itu sekitar orang tarifnya pokoknya yang imami ya meriah kasih PAP jadi orang pembunuh profesional walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang merokokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asfahan, Khurasan itu kan kawasan itu. Dan kan. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten? Nah, beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin kan. Yabna ammi al-Kufah lata. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya, wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah lata, wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah, bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Gue tenan ora tiap daerah kan terkenalan. Yang repot terkenal Bedol Guri, karena terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kok wah medhit kabeh. Nah, kawin nang Sunda, wah wani wong lanang. Kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah lah, tapi wong Kufah mesti ora ju berarti tenang. Walhasil akhirnya saya Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing berengkel.
Mulane kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Hingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain boten. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kerja dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadhihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pas dimudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul, dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nomor. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Nanti sama. Ini Syiah itu tak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain lalah bin Ali. Bin Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Jika agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Jika orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat, yang lunak-lunak ya idola, yang ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam, dalam macam idola no sahabat topo, yang nak perang mirip. Terus Mustafa idola no topo, yang ora jelas, yang penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Loh tenan iku boten kiye lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin ndak kepet. Mungkin ndak kok sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, kok ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Carane ngomong eno pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watwah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene. Ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku bisa ning daerah abangan. Masjidnya tiga Islam ora mahal. Malah dungo.
Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok itu diwani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria yang Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang ada langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, saya Hasan itu rasa seneng perang, tapi semua ya kok. Jadi ya kayak dia itu perang barang, germapan titik, nopo poli. Jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi memang perang repot. Mau yang mirip perang. Lu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Pada perang. Alhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alayhi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kok konco itu nak ana musuh tukaran musuh dhewe mek kancane dhewe. Mana sakjane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Dan semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladzina zalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610 ya. Kalau Masehinya sekitar 600. Nggih dong ya, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan sinten-sinten 600 tahun. Ya, 600 sinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah sinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar sinten 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat, gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di
terutama di nopo niku teng nopo ini kepulauan Ginjing nopo kabupaten atau apa kebenaran atau apa provinsi itu yang di sana. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cengho Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cengho Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, Bekesatan, beberapa Arab, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Hingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara Faiz wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, Rupiah nak tunggu lama tunggu tuh bukan. Orang Yogyo orang Solo itu mesti asli made in Kenya. Mau nih pesa ndak kereta. Mau aja bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku matun barang mesti Jawa. Lemotin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Dia barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah, ini cerita malih teng Kanjeng. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahabat. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kaba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten ke umat Islam di Famana'ani, tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa, karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten-tinaten dan apa? Nah, pangeran es mentang-mentang pangeran kon, ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat sentino, akhirnya Islam sentino patah, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh patah. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Nah, mau tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Ubah-ubah ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Zaman dulu sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang kok munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Lasem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran tuh banyak balukman, rata-rata pasaran meningkat untuk Tuban. Itu penting untuk tadi kadang. Cuma repot kadang untuk tukaran tak meningkat lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu, takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi.
Itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Ngiran suatu mau konge bahwa ini alam apa? Nah, aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajat. Makanya banyak Said bin Yahya bin Bafadol atau Dalfaqih itu banyak yang gak rai Said lah. Rai ini, wah saya kadang rai Cina, ya kayak Tenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Tenggu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Duriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Bendera ini pesek atau keriting, pokoknya serak ketara Arab. Paham? Sehingga banyak Zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai nanti. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Udatua Cina, Putri Cempo Cina. Uswino Ciro kok nak sampai dok kanjeng. Saya itu ngaji aku roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pepecah turunan Nabi. Agak turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Dari Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Terus coba ada pula coba. Nah ya coba Nabi tok Abu Jahal pula kenapa? Lah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingane coba. Dibaca kenapa? Oh panen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi ya salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba. Agak. Ora delok versi film, versi tenar gak podo. Lah lan aku misale Islam lugu ra ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Cara-cara akhir wong Juban mbak aku lama. Kok aja gak kena delok film. Wong Juban di ngono. Ya men Juban di kono kok. Wis pakai. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara nggak salah paham. Seneng ngamuk wedi salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong sisio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya susah. Jadi akeh wong suka baru kae sisio. Jarang juga barokah ini nabi bukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dunya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah saya ini konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tanggane drengki ke toko, kabeh ke toko, akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung kan tuh. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pengiran nggak semua kong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, kowe roh aku pengen. Ini alamu malah apa?
Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya nang sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasihku. Terus kode kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai sia-sia bertua ora apa-apa. Dibang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong kira terima apa wani misalnya anak tapi nak kakak misalnya adik kan jangan oleh itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kasus ini Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok niki ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Mana ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetap pinter pangeran kok. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki di ora kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambo kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti, mungkiri kertani itu pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu sudah ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Madin Mustafa iso bongkar sindikat narkoba, sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar roh ora? Iya betul. Pangeran warai mana agar tua kok anak-anak ben nabi jabe ini alamun apa? Takoki malaikat tak wong paling parah pangeran. Jabe pangeran ini anak alamun ala apa? Aku ora apa, ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasil yang haram. Gerengki di apa? Itu saya. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram bukan tetap haram. Mana kalau di guyonan, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kan? Saling mangan ulo ada haram jadi mas. Jadi ya, aku itu mau apa nanti haram? Gue di halal kan malah ulontek, malah ramah kewan berbeda. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ada wabah tikus, kan? Ya beda jawab. Gak saya kira orang takwa sih kurang ajar, gue kurang ditakwa. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ulo, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kah. Dan ulane bontek, rano sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah top. Napa?
Tapi tak halal loh, gue tak pangan. Lo jumlahnya gue luwe akeh, mereka harus dimangan. Terus kadung luwe akeh, gue sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakan gue nulis takrib. Makanya termasuk yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Jadi orang hikmah ini jika terjadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya tuh. Buat ini kalau terpakai. Nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur rasul, ya mendekati haudur rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dilingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil udah mudah mengalirkan darah. Justru atas nama ada. Mana kalau nyuwun tentang pengajian ini, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong dia wes ram. Pokoknya jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nanti sudut langit asal Islam utawa kafir zimmi atau kafir sing gak harbi, wong ra jelas. Kalau kalau aku ketemu uang, wih pateni ya, perasa di pateni ya mati diri. Pokoknya hindari hak muslimah, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus nama. Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada orang TV ini, perompak Somalia itu nang, masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam. Mergo ngerampaku itu aja di revolusi gaya negara apa? Mari orang kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Hingga tuh sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di tokomat ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan nganggep ngono iku goni. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati-mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Karena kalau sholat sunat dirapati, ya kalau senang Islam sing umum, pokok Islam minimalis. Kalau nganti mati seneng. Kalau nggak ada bujuk kulo, aku rasa seneng deh. Misalnya bus warga perkara kakean sholat sunat tuh rasa seneng. Selain kesel ya repot. Aku pengen bus warga itu mereka pangeran tuh bahasa Islamnya kok sederhana. Aku apik gue jaga stabilitas. Gue jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Harus din rahmat Allah Jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambus warga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan.
Jadi koyo nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Jadi sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyupan Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok apa ini biasa. Kalau tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahkan. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ngapain cari kebenaran yang tidak mujma', yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A. Sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak. Apa ada syarat di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang, tidak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong kok patahin. Ada tunggal, mana depan gerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Tetapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Sampai wong pas ngaji ini dibom, mana wong pas kongkong ini gini warung nopo. Itu kan sepihak saja. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Ngurupan nemen oleh nyolong tuh. Dia tuh kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, tidak kesatria. Sholat sinala yubir mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nasi. Enggak naik semari perang tanding bener. Tanggung kesatrianya kan. Dia tuh gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang anjing pun rokok. Bid'ah ringan. Itu kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Lumer, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan ya wis Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko ning masjid tidak. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanan kiyaine sak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae pemandangan. Mergo nang ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat di apik toh. Yang penting kancane ora keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya aja. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok ini. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rasa cocok PKB ya partai di, rasa cocok P3 ya partai, rasa cocok pondok hidup ya pondok, rasa cocok jamaah atau apa ya jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada.
Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana di Somalia. Islam Indonesia boten. Nanti kalau ngerti ada ini tiang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Ya. Daripada ada diusir geremeng rapopo, sebenarnya gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau cari sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu luhum ya kalau mereka merangi wakil juhum memang itu akhraj. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maksud B-nya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhraj. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh itu. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud pas Sayyidina Ali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali ngene perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wa wajah dari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong dia. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae berarti yo gak ajar kok. Lah iki kok mlayu mergo roh aku waktu dhewe tau roh. Berarti tetep tau roh. Maju mergo jare roh berarti ya tau roh. Oh tetep tau roh Gus ra iso tak roh. Oh maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Hussein. Ya, bagus itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong dia. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Muga mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena beto ya biasa ditabuhi wong ya napa? Penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karo. Mon iku
Dia filosofinya juga ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen dia negara Islam sedunia. Rojo diwe dikirimi surat, anggar gak melok afiliasi ning kerajaane, dia diserang. Periode Timur Leste. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil di Surati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di, ya Timur Leste. Ya, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak duno, sahabat sing apian, ora duno mesti kok cara mereka kuat ra kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Fa innahum qad ahdatsu napa? Lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Sufu dia pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya pinter. Ini pas ketemu Nabi Fatul Mekah nih. Mak, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Saya sempat mat, aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup. Istilahnya nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Saya cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era olah. Arah kelar tuku susu direwangi adol berdas, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipa. Mau perkara ziarah kubur, perkara bid'ah ngono. Iku beno ae. Ndak nganti-nganti apa tok. Paham ya? Ketat awe. Lah misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukum iku sirik. Wong kula sering nanti cerita to. Kanca kula nu wong alim, iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Sayyid Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab suwangi dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok ono tak waca tapi gelo kayak gitu. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi itu tangga kula wonten sing kabundut. Kula kan nyolati teng musala kula ya. Keluargane teng ngene lah. Mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Wong senengane ngentar wong mati gak gelem mati. Akhirnya ora kalah kula, sering sowan kula. Niku kanca-kancane bapak.
Dereng dipanggil kok. Gak usah mati aku lah emor dadi mudun nek mati malah lara. Malah ora ono sing naut kan. Seneng jek ini kula mergo bagian talqin tak bagian ndek kula mboten nate purun talqin. Pertama toko-toko darani tiba media. Jadi tak kandhani. Waktu kabeh aku mudun mari nganggur. Tapi kula kan kuwen keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudun. Niku tanggal tenggu Gus. Wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan mbono niku cara jenengan pundi dipenak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten oh nek jenengan takoki salat ra salat ku jeringan penting aja takoki sirik ta ora ning arep wong akeh lho nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra ana salat ora salat ku ringan. Ada ngukumi rasa solati, maksudnya rasa solat dengan anak, yuk bentuk. Karena keekstriman itu memang nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, pasek itu kenapa? Gendul. Jadi arah sasak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya sih, pasek gendul. Ada lebih gampang. Wong tukang zina, wah WTS lonte ya. Boy dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wakai. Malah ada sunnah sepakai istilah wakai. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjara, wong tak jelas betul. Tapi boten, pokoknya dosa sirik. Kamu dosa apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik gak mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nek sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan kesulaan jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak betul. Nah kan ringan dong, nah ringan cocok kalau. Pokoknya aku udah dikiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadangin, jadi sisa-sisa aliran Darmogandu, aliran Kejawen, macam-macam ada kekuatan tadi. Sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Abjadjirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya di Palamaro Asam Tanoko Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Nah, sampai Nabi ngendikan fa inna huma qornas syaitan. Fa inna hatatlu qornas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab niku malah kan orang Arab ku nak ngitung ning kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo jahiliyah tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan Maghrib. Nak darani kulon, Mas. Terus nak darani napa mriki Bu? Kidul. Kidul iku napa Janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madineta sehingga ukuran itu begitu Maghrib terus ini apa mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor to itu jadinya tidak begitu kok balen iki umpama wong Arab bayangannya madhep ngalornya terus itu kan berarti sini itu kena Maghrib sini kena Maghrib tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini sehingga sana punya nama Maghrib sana punya nama Maghrib. Terus ini tuh tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya kok nak masuk mulan, masuk medan itu paham belum maksudnya?
Artinya mereka menghadap matahari kan. Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab kita dimulai kebanyakan orang padahal ya kadang Peter melane Islam antipati ono sholat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh sholat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Iya. Mana kalau seneng kalau kepada ulama itu aku sing rapati sholat. Aku semangat tuh malah tengah itu aja mbak setan. Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang pada ini tak hitung, secara syariat nopo, tak hitung, dasar cocok. Tapi pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falam maru asam sabaji wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruha, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane sih. Cara iki ku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedigjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia, delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Atau gue ngopi, tentu nggak ada nggak pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Bendoromu yang haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca pulang ngoten. Gus kula tetep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram ndok wis haram. Wis biasa Gus kalau haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Ya, karena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi pas ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Ustaz sampai gremeng ya lah. Nak rata-rata begitu gremeng itu ngerasani ngajak bola-bola itu ringan-ringan. Kali rata-rata mertua mantu, wah rasuah, orang gila, itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu maksudnya biar kok malah partai maksudnya raja saya raja lah orang ngakoni kan jelas kamu sing ngakoni ya jelas hitung-hitungan itu oh mau nyerah kalau ngakoni ya orang hitung-hitungan aku sing ngakoni ya jelas nanti kalau kata kok ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek sana moga. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kalau nggak kata, tapi tak pisauin mereka. Aku lama takut hukum tak jawab kok. Takut partai-partai pisolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak berarti jenengan golput. Orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh aja. Pun kalau terus nongol. Eleng-eleng ya, inna qad ahdatsu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alayya sapa aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu iku wae akibate sumayu halu baini wa bai. Itu ngendikane ulama teng syarat-syarat itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.